Pria ini adalah seorang anak band. Kendati seperti itu, karena tampangnya yang cupu, dia selalu saja jadi korban bully di sekolahnya. Yang lebih parah lagi, bukannya mendapat perlindungan dari sekolah, sang korban bully malah harus mendapatkan hukuman dan dipenjarakan. Hingga beberapa waktu kemudian, dia dibebaskan dari penjara dan diantar ke sekolah dalam kondisi yang terikat dan menyeramkan. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Mari simak terus video ini sampai akhir dan sapa gua di kolom komentar biar kita jadi teman. Dan inilah alur cerita filmnya. Check this out. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria kurus bernama Dizzy yang sedang diantar ke sekolah oleh ayahnya. First day senior year. Diketahui Dizzy adalah seorang anak band yang memiliki beberapa teman personil seperti Kirik yang berbadan gemuk, Nora yang berparas cantik, dan juga Glenn yang pakai kacamata. Ketika baru saja sampai sekolah, tiba-tiba dan Dizzy pun gak berani ngebales. Tak lama kemudian memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Emily yang sedang kesulitan karena alarm mobilnya tak mau berhenti berbunyi. Melihat itu, meskipun gak tahu menau soal dunia otomotif dan hanya bermodal tampang seperti Udin Penyok, Dizzy pun tetap nekat untuk mencoba membantu Emily. Setelah berhasil memperbaiki mobil Emily dengan cara yang ajaib, dengan pedenya, Dizzy pun langsung mengajak Emily untuk berkencan. Namun dengan sopan santun, Emily pun berkata bahwa muka lu bukan tipe gua. Tak mau menyerah begitu saja, Dizzy pun kembali menjumpai Emily di perpustakaan. Namun lagi-lagi Emily berkata, tak lama kemudian datanglah Jermin sang tukang bully, dan di sini dia langsung mempermalukan Dizzy dengan mengatakan bahwa saat ini kantong menyan Dizzy sedang berdiri. Yo, freak! What are you doing? Then what's this? Oh my god, that's disgusting! Bukan hanya itu, bahkan Jermin juga merobek sempak Dizzy dan memakaikannya ke kepala Dizzy. Ditambah lagi, penjaga perpustakaan yang kesal atas keributan ini tanpa sengaja dia mematahkan kantong menyan Dizzy. Akibat kejadian itu, sang ayah pun membawa Dizzy ke dokter, dan dokter pun memberikan sebuah obat yang harus dihabiskan oleh Dizzy. Karena merasa obatnya cukup ampuh, tanpa sengaja Dizzy malah nyemilin obatnya sampai habis. Namun karena kebanyakan minum obat, tiba-tiba saja sikap Dizzy langsung berubah. Dizzy yang biasanya cupu tiba-tiba berbuat rusuh hingga akhirnya dia dilaporkan polisi dan dipenjara. Di dalam penjara, Dizzy pun dijadikan satu dengan seorang narapidana berwajah sangar bernama Luther. Terlihat beberapa kali Luther mengeluarkan jurus tatapan mautnya yang membuat orang yang melihatnya jadi ketakutan. Namun anehnya tatapan itu tidak mempan kepada Dizzy. Dizzy mengatakan bahwa di sekolah dia terbiasa dibully hingga tatapan seperti ini sudah tidak mempan lagi. Mendengar itu, Luther pun jadi kasihan dan mengajak Dizzy bersalaman.
karena ternyata dulu Luther juga adalah seorang korban bully ketika masih sekolah. Strap me to a chair. I was the biatch at the last prison. Fake rubber breast. My brother. Bukan hanya itu, karena sudah tahu betapa pahitnya jadi korban bully, di sini Luther pun berniat ingin mengajari Dizzy untuk menjadi orang yang sangar. Come on over here and sit down. Got myself thrown out the last and I started fresh here. Luther pun menyarankan pada Dizzy untuk segera pindah sekolah agar bisa memulai semuanya dari awal. Switch prisons and start over. Luther juga memperlihatkan bagaimana dia bisa sangat ditakuti orang-orang hanya dengan mengeluarkan jurus tatapan mautnya yang dia sebut jurus tatapan Sugiono. Watch this. Dizzy yang melihat itu pun sangat terkagum-kagum, namun dia masih bingung bagaimana cara supaya dia bisa keluar dari sekolah. Wow. You gotta tell me what you did to get kicked out. I'll do anything. Sebagai guru yang baik, Luther pun menjelaskan bahwa Dizzy harus berbuat nakal supaya dia dikeluarkan dari sekolah dengan cara yang elegan. First thing I did, I started acting crazy. Broke all the rules. Broken mop handle and snapped it across the warden's butt. I can act all crazy. Singkatnya, Dizzy pun sudah dikeluarkan dari penjara dan kembali ke sekolah. Dan dia langsung melaksanakan nasihat dari Luther, yaitu berbuat nakal dengan mencontek di sekolah. Exactly what are you thinking, Mr. Harrison? Hey everybody, the answer to number 23 is Guam. Bukan hanya itu, bahkan dia juga mempermalukan gurunya yang ternyata botak. Tell me more where this came from at finals time. Karena belum dikeluarkan dari sekolah, keesokan harinya, Dizzy pun nekat mengambil CCTV yang ada di sekolah. Lalu dia membawanya ke kamar mandi untuk merekam kegiatan kepala sekolah yang lagi boker. What's Robo doing? Yo, that's Principal Zayla. And cut. Namun sayangnya, lagi-lagi perbuatan itu tidak membuat Dizzy langsung dikeluarkan dari sekolah. Looks like I'm gonna be stuck here for the rest of my life. Hingga di jam istirahat, tanpa sengaja Dizzy melihat kepala sekolah yang sedang ngikat sepatu. Dan di sini Dizzy segera mengambil tongkat pel dan mematahkannya karena dia ingin mencoblos kepala sekolah. Namun belum sempat mencoblos, sang kepala sekolah keburu tahu. Dan di sini Dizzy pun langsung dikeluarkan dari sekolah dengan alasan merusak fasilitas sekolah. Mop, Harrison? Give me that. Yes. You're expelled. Dan Dizzy pun senang. Keesokan harinya Dizzy pun pergi ke penjara untuk menjumpai Luther. Dan di sini dia mengatakan bahwa kini dia sudah berhasil dikeluarkan dari sekolah dengan cara yang sangat elegan. I did it. I busted out. Hey kid, man, I know you had it in you. Mendengar itu, Luther pun tampak bangga sekali. Dan sebagai hadiahnya, Luther pun mengajak Dizzy untuk berlatih jurus tapak macan. You're gonna want to fight dirty. First thing you want to do is out so he can't see the fight. Tiger Claw! Just watch my hands. Can't act tough, you gotta look tough. What's up, girly pants? Tak sampai di situ, Luther juga mengajarkan Dizzy jurus tatapan Sugiono agar membuat orang-orang takut hanya dengan menatap saja. Those crazy eyes. Jump out your skull. Play your nostril. Play your nostril. Watch this. Dan singkat cerita, akhirnya Dizzy pun sudah menguasai semua jurus yang Luther punya. Lalu, supaya untuk memantapkan lagi, Dizzy pun langsung mempraktekannya pada anak buah Luther. Setelahnya Luther pun berpesan pada Dizzy bahwa jika nanti Dizzy masuk sekolah baru, maka dia harus langsung menghajar orang yang paling preman di sekolah itu. Tentunya hal itu bertujuan untuk menunjukkan pada semua orang bahwa Dizzy bukanlah orang sembarangan.
Find the biggest, baddest cat and whoop his ass. And heads in the yard day one. Singkat cerita, di sekolah baru Dizzy, komplotan Luther mengeluarkan Dizzy dari mobil truknya. Dizzy pun didandani layaknya narapidana buas. Hal itu bertujuan untuk agar semua orang takut pada Dizzy. Seluruh mahasiswa di sana pun bertanya-tanya siapakah orang ini sebenarnya, karena mereka sama sekali belum pernah melihat orang ini. The hell is that? From bitch to bull, baby. Setelahnya tanpa buang waktu, Dizzy pun langsung mencari orang yang kelihatannya paling preman di sekolah ini. Dan orang itu ternyata bernama Connor. Hey, mind if I sit down? Wrong level, bitch. Dizzy pun langsung menantangnya, dan tanpa pikir panjang, Connor pun langsung melakukan ini. Merasa belum puas karena belum mengeluarkan jurus tapak macannya, kembali Dizzy pun menghampiri Connor. Dude, what's with you? Tanpa pikir panjang, Dizzy pun langsung mengeluarkan jurus tapak macannya hingga membuat Connor pingsan. Namun sayangnya di sana sudah tidak ada yang melihat, sebab ternyata para siswa sudah masuk jam pelajaran. Kemudian Dizzy pun menyeret Connor masuk ke lorong kelas. Namun sayangnya di saat kembali Dizzy mengajar Connor, tidak ada satupun siswa yang melihat karena mereka baru masuk kelas. Dan karena sudah sangat kesal, akhirnya Dizzy pun nekat menarik tuas alarm pemadam kebakaran agar para siswa keluar. Melihat seluruh siswa sudah kembali keluar, Dizzy pun langsung mengajar Connor lagi sampai tumbang. Kontan saja seluruh siswa jadi terpaku pada Dizzy, dan mulai kini Dizzy pun dianggap sebagai jagoan sekolahan. Setelah pulang sekolah, terlihat Dizzy yang sedang ingin menghisap sigaret begu. Lalu tak lama kemudian, datanglah 3 orang gadis cantik yang ingin berkenalan karena terpukau pada aksi Dizzy tadi siang. Hey, new guy. Got a name? I'm Courtney. That's Carmen Daniel. Harris. Gil Harris. Bahkan salah satu gadis bernama Courtney mengundang Dizzy agar datang ke pestanya nanti malam. There's a party tonight at my house. If you can come. Dan Dizzy pun lantas pergi dengan sok keren. I don't make plans. Not my style. Singkatnya malam pun tiba. Dizzy meminjam motor Kirik supaya bisa kelihatan keren saat datang ke pesta. I have to know what you mean. It's a vintage black track racing bike. Hey, man. This is crazy. Awalnya Dizzy memang terlihat sangat keren. Namun karena kebanyakan gaya, ujung-ujungnya Dizzy malah nyungsep ke semak-semak. Saat sampai ke pesta, Dizzy pun langsung diajak mojok berduaan oleh Courtney di atap rumah. Wanna take my clothes off with your teeth? Di sini ternyata Courtney berniat ingin main kuda-kudaan dengan Dizzy karena Courtney ingin merasakan sensasi kuda-kudaan dengan orang yang paling brutal di sekolahan. You know I like it out here. Yeah, well, that does make things interesting. Turn you on, knowing we could be caught at any moment. Okay. Mendengar itu Dizzy pun jadi sangat senang. Tapi karena kesenangan, akhirnya Dizzy pun lupa pegangan dan harus terjatuh dari atas genting. Courtney yang tak melihat kejadian itu pun jadi salah paham dan mengira bahwa Dizzy sudah menolaknya. What's the matter? Gil blew me off. Padahal aslinya saat ini Dizzy sedang nyangkut di atas pohon. Where'd you come from? I'm exercising. You got a problem? You are the man!
Connor pun langsung menghampiri Dizzy. Namun di sini Dizzy sama sekali tidak takut dan mengeluarkan jurus tatapan Sugiono. You're not going anywhere. Don't make me do crazy eyes. Hari pun berganti. Pagi itu tiba-tiba saja Dizzy dihampiri oleh salah satu wanita paling cantik dan paling populer di sekolah ini yang bernama Danielle. I'm so onto you. Di sini Danielle pun meminta bantuan pada Dizzy agar mau menyemangati tim Amerika football sekolah mereka karena ternyata tim football Amerika sekolah mereka sama sekali belum pernah menang selama 5 tahun ini. Our team sucks. Nobody shows. Come to the football game this weekend. I'm in. You young boy, Chili. Diketahui bahwa ternyata Danielle ini adalah kekasih dari Connor. Dan di saat itu pula Danielle langsung memutuskan Connor karena ternyata Danielle sudah muak dengan tingkah Connor yang suka ngebully. Singkatnya, pertandingan American football itu pun akan segera dimulai. Namun terlihat tim football sekolah Dizzy begitu pesimis karena mereka sudah tidak pernah menang selama 5 tahun ini. Bullshit. We're dead anyway. We haven't won a game in 5 years. We might as well forfeit. Dizzy yang saat itu sedang menonton pun tiba-tiba memiliki sebuah ide. Dia mengambil paksa baju tentara lalu memakainya dan menghampiri para pemain American football. Di sini Dizzy pun langsung menyemangati mereka dengan cara militer. Dan bukan hanya itu, Dizzy juga mengancam seluruh pemain American football bahwa jika mereka kalah, maka mereka akan dihajar satu persatu oleh Dizzy setelah pertandingan nanti. You say dead of crap. Where's the hunger? Didn't give up then, and we're not gonna give up. Did we give up when Pearl Harbor was bombed? Where is the school spirit? Dan benar saja, setelah disemangati seperti itu, tim American football sekolah mereka pun langsung membrutal di tengah lapangan. Hingga akhirnya mereka pun menang. Dan sejak saat itulah Dizzy dan Danielle menjadi semakin dekat. Insane, but thank you. Karena semakin dekat, mereka pun sampai jalan-jalan ke mall bersama untuk mencari film One Piece. Now this is real music. Namun tanpa diduga, di sini mereka bertemu dengan ketiga sahabat dari Dizzy. Man, I was starting to think you never check the EQ message boards anymore. Tapi kurang ajarnya, di sini Dizzy tidak mengakui bahwa mereka bertiga adalah sahabatnya karena dia takut nanti disangka cupu oleh Danielle. Gil, do you know these people? No. Keesokan harinya, Dizzy pun dipanggil kepala sekolah dan juga pelatih football. Harris, get your punk ass in here. It's a bill. Resodding the football field. You want to know something else? You stole my horse, maggot! Namun ternyata bukan untuk dimarahi, melainkan mereka berterima kasih pada Dizzy karena kemenangan ini sedikit banyaknya berkat motivasi dari Dizzy. It was all worth it. I love you more than my own good-for-nothing son. That was our first victory in 5 years, and it's all because of you. Tak lupa kepala sekolah juga meminta saran pada Dizzy bagaimana cara supaya bisa memeriahkan pesta sekolah nanti. Do you have any ideas how we might turn this thing around? Dizzy yang saat itu masih merasa bersalah pada sahabat-sahabatnya pun tanpa pikir panjang langsung menyarankan kepala sekolah untuk menyewa bandnya supaya pesta sekolah makin meriah. Good music? Music? What kind of music? Being called music. I'm talking about the funk. Dan kepala sekolah pun langsung menyetujuinya karena dia sangat percaya pada Dizzy. That is a fantastic idea, son. You see that? Hey! Setelah pulang sekolah, Dizzy pun langsung menjumpai temannya untuk meminta maaf atas perihal kemarin. Come on, you guys. I'm sorry. I was an asshole at the mall. Not easy being the big bull. Namun, mereka yang sudah sangat kecewa pada Dizzy menyuruh Dizzy untuk pulang saja. You're the big bullshit. Gil's the big bull. Namun, teman-teman Dizzy pun langsung senang ketika Dizzy mengatakan bahwa sekolah mereka menyewa band ini untuk tampil di acara pesta sekolah. We're headlining at homecoming 2 weeks from tonight. Is it? Dan akhirnya mereka berempat pun baikan lagi. It was this. What's wrong with you people? Keesokan harinya, terlihat Connor dan teman-temannya yang sedang ngebully seorang pemuda ciple alias cilik pendek elek. Hey, buddy.
You know what the homeless need? A midget. Bukan hanya ngebully dengan kata-kata, mereka juga memasukkan si Ciplek ini ke dalam tong lalu menggelindingkannya. Dizzy yang ada di sana pun langsung menahan tong tersebut. Lalu dia membawa si Ciplek kembali naik ke atas. You okay? Come on. What's Gil doing? He's taking him up the tower. Di sini Dizzy pun meminta kepada seluruh orang agar tidak saling membuli sesama siswa. Dan jika dia melihat ada yang ngebully lagi, maka Dizzy akan langsung menghajarnya. Dan mendengar itu, seluruh siswa pun jadi respect pada Dizzy. All right, freak. Look, man. I'm really sorry. I mean, the guys pissed you too, but... Sementara itu, tim football sekolah ini semakin lama semakin jago dalam bertanding. Semua itu tidak lain dan tidak bukan berkat motivasi dan ancaman dari Dizzy. Highland wins again! That's what I'm talking about. Well, that's another win for the Highlanders! Dan bersamaan dengan itu, hubungan Dizzy dan Danielle pun semakin hangat. Ini Danielle cakep banget ya guys. We're going to the state championship! Hingga ketika mereka berdua bersama pergi ke suatu bar. Di sini Danielle pun berterima kasih pada Dizzy karena berkat dirinya lah kini tim American football mereka esok akan menghadapi partai final. Meskipun pertandingan final adalah pertandingan yang paling sulit, namun Danielle sama sekali tidak khawatir karena selama masih ada Dizzy, maka timnya pasti akan menang. Namun, di saat Dizzy tahu bahwa yang menjadi lawan di partai final adalah mantan sekolahnya dahulu, tiba-tiba saja Dizzy pun jadi cemas. I can't go to that game. I hate that school. Please don't fail now. I hate that school too, but if you don't show up, nobody will. Singkatnya, hari pertandingan final itu pun tiba. Tim musuh dibuat terkejut karena ketika sampai di lapangan, tim sekolah Izzy tidak ada. Can't believe those kilt-wearing wussies aren't gonna show up. Namun ternyata Dizzy memang sengaja melakukan hal itu karena dia memiliki suatu rencana untuk menghancurkan mental lawan. Dan dengan keberaniannya, Dizzy pun langsung memimpin seluruh pasukan untuk masuk ke lapangan layaknya mau tempur. What's going on? And then singkatnya, pertandingan pun dimulai. The score is tied 24-all. Watch the back, watch the back. Red 71 down. Tim musuh yang sudah ketakutan karena terkena mental melihat kejadian barusan. Akhirnya mereka pun tidak konsentrasi dan di touchdown berkali-kali. Dan setelah perjuangan keras, tim football Dizzy pun bisa menang. Semua orang pun langsung berlari menghampiri Dizzy karena mereka menganggap bahwa Dizzy lah pahlawan sekolah. This is for you, son. Thank you. Sementara itu Jermin, orang yang dari dulu ngebully Dizzy, terheran-heran melihat teman-teman baru Dizzy yang begitu menghormati Dizzy. Is that? Keesokan harinya, sekolah mereka pun merayakan kemenangannya. Bahkan mereka juga membuat patung Dizzy untuk mengenang dan menghormati jasa Dizzy. Namun tak lama kemudian, Jermin yang tak terima timnya kalah tiba-tiba datang ke sekolah itu untuk menghajar Dizzy. How's it going, Barkley? Stole my state championship, asshole! Di sini Dizzy pun berusaha untuk tetap cool menghadapi Jermin, meskipun sebenarnya dia sudah sangat ketakutan karena Hey, you guys, back it up. This is my fight.
Namun untungnya teman-teman Dizzy yang tak ingin Dizzy terluka lantas maju dan ngeroyok Jermin. Tak lama kemudian Jermin pun dihampiri oleh Karner dan di sini mereka berdua akan mengatur strategi untuk menghancurkan Dizzy. I wanna know what you know. Singkat cerita, acara pesta sekolahan pun tiba. Dizzy dan bandnya pun tampil di atas panggung dan hal itu membuat semua orang jadi histeris dan menikmati pesta ini. Namun, lagi asik-asiknya nyanyi lagu dangdutan, tiba-tiba musiknya berhenti. Ternyata itu adalah ulah Karner dan juga Jeremy. Dan di sini mereka memutar video ketika dahulu Dizzy sedang dapat pembulian. You know Gil Harris. He made fools of all of you. Diz Harrison. Bahkan mereka berdua membongkar jati diri Dizzy sebenarnya yang merupakan anak cupu. Gil and Diz are the same guy. This is weird, man. Melihat itu, semua orang pun jadi kecewa karena pahlawannya ternyata adalah pecundang yang cupu. Semua orang pun jadi emosi dan ingin menghajar Dizzy. Namun untungnya tak lama kemudian rombongan Luther datang untuk menolong Dizzy. Di sana Luther pun menyuruh semua orang diam dengan tatapan Sugiono-nya. Dan setelahnya Luther pun mempersilahkan Dizzy untuk menjelaskan semuanya. Let the brother speak. Di sini Dizzy pun mengakui semuanya bahwa dia adalah seorang pecundang. Dan adapun tujuan dia melakukan semua ini karena dia ingin dihormati orang dan ingin memberantas pembulian. Everything you saw on that screen, true. But I'd be willing to bet I'm not the only person here tonight. I cared more about what other people thought of me. Dan sekarang Dizzy pun pasrah jika teman-temannya tidak terima dan ingin menghajar Dizzy. They're right. I'm a liar. Namun ternyata dari ucapan Dizzy ini akhirnya mereka pun sadar bahwa setiap orang itu harus dihargai dan pembulian harus diberantas karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Hingga akhirnya semua orang pun kembali hormat dan menaruh respect pada Dizzy. Setelah acara selesai, Dizzy pun ditemui oleh Daniele. Di sini Dizzy sudah pasrah jika Daniele akan benci dan pergi meninggalkannya. You're the biggest liar I've ever met. I don't even know what to call you. I'm sorry. You're right. I'm a liar. Namun ternyata Daniele tetap respect dan suka pada Dizzy karena ternyata dahulu Daniele juga adalah korban pembulian. Of course, that was before I lost the braces and grew my boob. You know, they called me Dan the Man. But, you know, I just wanted so badly to fit in. So, what do we do now? Unfortunately. Sementara itu, Connor dan juga Jermin diancam oleh timnya Luther bahwa jika mereka masih suka ngebully, maka mereka akan dibetetin. Dan film pun tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Gimana menurut kalian? Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, terima kasih ya sudah nonton sampai habis. Dan sepertinya perjumpaan kita sampai di sini dulu. Masih bersama gua Ren, ya pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that?